Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, pendobrak kebatilan, penghancur debu-debu kemusyrikan, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran terdapat ada 4 kedudukan seorang anak. Kita tahu bahwa anak ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tua. Maka oleh karena itu, orang tua hendaknya memperhatikan perkembangan anaknya agar tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, serta memiliki akhlakul karimah dan memiliki intelijensi yang sangat tinggi. Hadirin rahimakumullah, maka apa saja 4 kedudukan anak itu? Yang pertama, anak dikatakan sebagai musuh. Di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 14, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pasangan-pasanganmu, inna min azwajikum wa auladikum, dan anak-anakmu aduwwan lakum, maka itu akan menjadi musuh kita. Subhanallah. Coba bayangkan seorang anak yang kita besarkan, kita didik, kita kasih sayang, berikan kasih sayang kepada mereka, tapi di saat nanti di akhirat mereka akan menjadi musuh kita. Sedihnya kita, subhanallah. Maka orang tua mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk menjadikan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kedudukan yang kedua adalah anak ini dikatakan sebagai fitnah. Maka di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 15, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu fitnatun, itu menjadi fitnah, ujian bagi kita. Subhanallah. Maka ketika Allah memberikan amanah, baik itu berupa harta ataupun anak, wajib kita jaga. Wajib kita jaga, terutama seorang anak ini. Kita didik mereka, ajarkan mereka baca Al-Quran, arahkan mereka, terus kita ingatkan mereka, anak-anak kita, jangan sampai mereka terlena dengan hal-hal yang tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Jangan sampai mereka terlena dengan hal-hal yang dapat melupakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka arahkan, didik mereka, ajarkan mereka baca Al-Quranul Karim, agar mereka menjadi anak yang berguna, yang insya Allah di saat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka anak yang kita miliki ini akan memberikan pertolongan dan syafaat kepada kita semua. Maka jadikan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian kedudukan yang ketiga
dalam Al-Quran dikatakan bahwa anak itu sebagai zinatun, perhiasan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 46, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihati khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Bahwa harta, anak itu merupakan perhiasan kehidupan di dunia. Subhanallah. Dan anak ini akan menjadi penenang bagi kita. Ya. Subhanallah, di saat kita sedih, maka anak akan menghibur kita. Di saat kita merasakan kegalauan, maka anak itu pun akan menghibur diri kita. Subhanallah, ya. Maka di saat anak itu kita jaga dengan baik, ya, didik mereka, kita jadikan mereka menjadi anak-anak yang salih, maka insya Allah anak itu akan menjadi perhiasan bagi kita baik di dunia maupun nanti kehidupan di akhirat. Subhanallah. Kemudian yang keempat, kedudukan anak itu dikatakan sebagai qurrata a'yun, menjadi penenang hati, penyejuk mata. Dalam surah Al-Furqan ayat 74 Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi qurrata a'yun, penenang hati kita, penyejuk mata kita. Subhanallah. Maka dari 4 kedudukan tersebut, maka kita jadikan nomor 4 ini, bahwa anak itu sebagai qurrata a'yun bagi kita. Subhanallah. Maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa salah satu indikator mengenai kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat pada saat kita mempunyai anak-anak yang salih dan salihah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ad-Dailami di dalam kitab Mukhtarul Ahadits dikatakan bahwa salah satu kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat adalah wa auladuhu abraran, memiliki anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh dan salehah. Maka hadirin rahimakumullah, untuk itu kita sebagai orang tua telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak-anak yang saleh dan salehah. Maka mudah-mudahan kita jaga mereka, kita didik mereka, ajarkan mereka dengan ajaran-ajaran yang baik, terutama tentang agama Islam. Maka mudah-mudahan di saat kita bersungguh-sungguh menjadikan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dengan cara kita mendidik mereka terus, mengarahkan mereka, mengajarkan mereka Al-Quranul Karim, maka anak ini akan memberikan pertolongan kepada kita di akhirat nanti. Ingat, ada 3 yang akan menjadi musuh kita di akhirat nanti. Yang pertama dalam surah Al-Ma'arij, wa sahibatihi, pasangan kita. Suami istri ini akan saling menyalahkan nanti di akhirat. Yang kedua, wa akhihi, saudara, kakak adik ini akan saling menyalahkan nanti di akhirat. Wa fasilatihi allati tuwih, anak dan orang tua pun akan saling menyalahkan. Di saat orang tua tidak bisa mendidik mereka, maka seorang anak yang salah ini akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menyalahkan diri kita. Nauzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan
Allah menganugerahkan kita anak-anak yang soleh dan soleha yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita semua nanti di akhirat. Usikum wa nafsi taqullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.